Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. 2023 itu tahun pertama. Banyak orang di industri bilang kayaknya ini bukan cuma sepi biasa deh. Gue inget banget waktu itu ada temen yang kerja di production house cerita, dia duduk di meeting room jam 9 pagi, bos manggil semua divisi terus bilang gini, rating kita masih oke kok guys, cuma ada yang aneh kok klien pada minta diskon ya. Terus semua pada diem. Atmosfernya tuh kayak lagi ditanya kapan nikah, pas lagi bukber sama keluarga besar, semua tahu jawabannya awkward, tapi ya gitu deh. Jadi gini ceritanya, tahun 2023 adalah momen dimana untuk pertama kalinya dalam sejarah pertelevisian Indonesia, rata-rata orang Indonesia nonton TV di bawah 2 jam sehari. 2 jam doang cuy, sementara megang HP, lebih dari 4 jam sehari. Buat yang kerja kantoran terus pulang naik MRT atau Transjakarta, coba inget deh dari Lebak Bulus sampai Blok M, lo lebih banyak scrolling TikTok atau beneran mikirin hidup? Nah itu dia, HP sekarang tuh udah kayak pasangan yang lebih diperhatiin daripada pasangan beneran di rumah. Basically TV udah kayak mantan yang masih di save nomornya tapi udah jarang dibales chat. Masih ada, tapi udah nggak jadi priority. Dan ini bukan soal TV jelek atau bioskop kolot ya guys. Ini tentang perebutan waktu. Bayangin gini, sehari lo cuma punya 24 jam, tidur 8 jam, kerja 9 jam, macet 2 jam, makan minum 2 jam, sisanya cuma 3 jam. Nah, di 3 jam itu lo harus pilih mau nonton TV yang jadwalnya udah ditentuin stasiun atau mau nonton YouTube yang bisa lo pause kapan aja sambil boker. Ya, jelas milih yang fleksibel lah. Gue nggak bilang orang-orang jadi malas nonton konten lo ya. Malah sekarang tuh orang doyan banget nonton. Cuman platformnya aja yang berubah. Dari tahun 2023 sampai 2025 kita bakal lihat gimana dua industri gede ini, TV sama bioskop, perlahan-lahan kehilangan tahtanya. Bukan karena kontennya jelek, tapi karena cara orang konsumsi hiburan udah berubah total. Dan yang paling seru, industri ini nggak mati seketika, kayak dinosaurus kena meteor. Mereka mati perlahan, kayak baterai HP yang low power mode, tapi tetap dipakai buat main TikTok sampai beneran mati total. Literally watching them dying in slow motion. Sekarang gue mau cerita tentang tahun 2023 dari sisi bisnis TV tradisional. Bayangkan lo sales executive stasiun TV di awal 2023, bos manggil meeting, bilang rating kita masih bagus kok, cuma kenapa iklan turun 20% ya? Terus semua pada diem, kayak lagi ditanya kenapa lo belum merit pas lebaran, gak ada yang berani jawab, tapi semua ngerasain awkwardnya. Situasinya gini, rating acara prime time, dari jam 7 sampai 10 malam, belum ambruk total, sinetron masih ditonton emak-emak, variety show masih lumayan, tapi yang aneh itu di sisi duitnya. Harga spot iklan turun sekitar 15 sampai 20% dari tahun sebelumnya. Advertiser mulai banyak yang nawarin deal kayak gini, oke deh kita naik di TV, tapi bonus Instagram Reels dong. Atau yang lebih parah lagi, duration iklan dikurangin. Dari 60 detik jadi 30 detik, tapi harganya turun lebih dari setengahnya. Itu tuh basically bilang value lu udah nanggak sebanding effort gue. Ada satu quote yang sering banget keluar dari mulut klien di tahun 2023. Oke naik TV boleh tapi jangan lupa TikToknya ya. Sekarang kan zamannya anak muda. Padahal yang ngomong gini juga udah umur 45 tahun, cuma anaknya doang yang TikTokan. Dia sendiri masih nonton berita di Metro TV sambil sarapan. TV di 2023 itu kayak warteg langganan yang masih rame, tapi pelanggannya udah mulai pesen GoFood juga. Belum ditinggal total, tapi loyalitasnya udah mulai goyah. Brand-brand besar mulai coba-coba budget digital di YouTube, TikTok, Meta Ads, tapi tetap pasang TV biar kelihatan bona fide. Karena ada anggapan kalau nggak ada di TV, berarti brand lo masih kecil-kecilan. Cuma bedanya sekarang mereka nuntut performance report, sesuatu yang TV tradisional nggak biasa ngasih. TV kan cuma bisa bilang, rating kami 3,5 pak, sementara digital bisa kasih data. 18.429 orang nonton, 60% cewek umur 18 sampai 24 di Jakarta, jam 8 sampai 10 malam, konversi 4,2%. Nah loh, mana yang lebih meyakinkan? Tahun 2023 itu tahun warning shot. Belum panik, tapi udah mulai berasa, waduh ini tren atau cuma bad luck doang ya? Semua orang masih optimis, masih bilang ini cuma fase aja kok, ntar juga balik lagi. Spoiler alert, nenggak balik-balik. Tahun 2024 adalah tahun dimana kalau lo anak Gen Z bilang tadi gue nonton TV, temen lo bakal nanya nonton apaan. Maksudnya YouTube di TV? Karena literally gak ada yang nonton siaran TV biasa lagi. Gue punya temen yang kerja di stasiun TV, dia cerita meeting room mereka sekarang tuh sunyi senyap kalau lagi bahas rating.
Penonton di bawah 30 tahun turun 25% dari 2023. Yang nonton TV sekarang mostly umur 40 tahun ke atas. Dan yang lebih parah lagi, durasi nonton per hari turun jadi sekitar 90 menit dan itu pun sambil scrolling HP. Jadi basically mereka nonton TV tapi nggak fokus. Ada satu variety show musik yang tayang Sabtu malam jam 8. Rating di 2022 bisa tembus 5-6 poin, lumayan lah buat ukuran variety show. De 2024 turun jadi 2-3 poin. Yang lebih parah, trending topiknya di Twitter, maksud gue X, cuma bertahan 30 menit. Habis itu kalah sama video kucing jatuh dari kulkas. Literally kucing lebih viral dari program TV yang budget produksinya ratusan juta. Revenue iklan TV di tahun 2024 turun sekitar 20% dibanding 2023. Dan lo tahu kemana duit itu pergi? TikTok dan YouTube Ads. Klien sekarang tuh punya alasan yang sangat jelas kenapa mereka kabur. Pertama, budget gue di TikTok bisa tracking sampai tahu yang nonton sambil boker. TV cuma bisa bilang rating kami 3,5 Pak, sementara digital bisa bilang ini loh data lengkapnya, bahkan tahu jam berapa mereka nonton, pakai device apa, di daerah mana, abis nonton ngapain. Kedua, kenapa gue harus bayar mahal buat orang yang gak gue kenal? TV kan sistemnya broadcast, siapa aja yang nonton ya nonton, mau yang butuh produk gue atau enggak. Digital bisa targeting, gue cuma mau orang yang suka kopi, tinggal di Jabodetabek, punya mobil, pernah browsing produk sejenis dalam 30 hari terakhir. Presisi banget kan? TV di 2024 tuh, kayak Nokia 3310, masih bagus, masih bisa dipakai, awet, tahan banting, tapi ya lo nggak bakal pamer ke temen kan? Lo nggak bakal bilang gue baru beli Nokia nih guys, keren kan? Nggak lah, sekarang mah lo pamernya iPhone atau Samsung lipet. Yang lebih parah dari masalah angka adalah masalah relevansi. Banyak acara TV yang nggak lagi jadi obrolan hari Senin di kantor. Dulu kalau nggak nonton acara tertentu lo bakal FOMO, takut nggak nyambung ngobrol. Sekarang? Ya udah, besok juga ada yang upload ke YouTube atau lo bisa nonton podcast yang lebih seru sambil nyetir pulang kantor. Ingat nggak dulu sekitar tahun 2020 sampai 2022, Senin pagi di pantry kantor tuh bahas, kemarin nonton acara ini nggak? Lucu banget. Sekarang, lo udah nonton podcast si Anu belum? Ngakak habis? Atau udah lihat video TikTok yang kemarin viral? The shift is real. TV di 2024 itu masih nyala, masih rame, tapi udah nggak jadi pusat pembicaraan. Kayak temen yang masih di grup WhatsApp tapi udah nggak pernah ngomong, cuma nongol kalau ada yang mention doang. Tahun 2025 adalah tahun dimana banyak stasiun TV mulai ngererun acara lama. Bukan karena nostalgia guys, tapi karena bikin konten baru mahal, sementara iklan makin dikit. It's not a choice, it's survival. Gua ada kenalan yang kerja sebagai kreatif di salah satu stasiun TV, dia bilang sekarang tuh meeting produksi itu kayak meeting crisis management. Dulu satu stasiun bisa produksi 10 program original dalam setahun, sekarang 4-5 aja udah bagus. Sisanya beli lisensi format dari luar atau rerun program lama yang pernah sukses. Format acara juga jadi lebih murah, talk show makin banyak karena modelnya cuma host, narasumber, dan kamera. Reality show berkurang drastis karena mahal dan ribet, harus nyiapin lokasi, tim produksi gede, editing lama. Sekarang yang penting cepat produksi, cepat tayang, murah. Bundling juga udah jadi hukum wajib. Nggak ada lagi yang cuma jualan spot TV doang. Sekarang paketnya harus komplit, TV plus digital plus influencer marketing. Basically, stasiun TV sekarang jadi mini advertising agency. Mereka nggak cuma jual slot iklan, tapi jual solusi marketing campaign lengkap. Revenue situation di tahun 2025 tuh makin parah. Dibanding masa kejayaan sebelum 2020, duit iklan TV turun 35-40%. Gaji karyawan? Beberapa stasiun mulai rasionalisasi, itu bahasa halusnya, bahasa kasarnya sih PHK. Profit margin udah tipis banget, banyak stasiun yang sekarang cuma fokus gimana caranya break even aja, nggak mikirin growth lagi. Stasiun TV di 2025 kayak warteg yang tadinya full menu Padang lengkap, dari rendang sampai gulai otak, sekarang cuma nawarin nasi plus telur ceplok plus tahu tempe. Tetap hidup, tapi ya sederhana aja lah pokoknya. Tapi ada plot twist yang menarik. Ada beberapa stasiun yang mulai nemu jalan survival mereka sendiri. Mereka mulai kolaborasi sama platform digital, bikin konten eksklusif buat streaming app, atau pivot jadi content production house. Jadi mereka nggak cuma produksi buat stasiun sendiri, tapi juga terima order bikin konten buat YouTube channel brand-brand besar, bikin konten buat TikTok, bahkan bikin podcast.
Ada juga yang ekspansi ke digital media network, beli atau bikin anak perusahaan yang fokus di konten digital. Gue pernah denger quote dari salah satu insider, dia bilang sekarang tuh kita nggak lagi mikir gimana orang nonton TV kita. Kita mikir gimana konten kita bisa ada di mana-mana, di TV, YouTube, TikTok, bahkan podcast. TV cuma satu dari sekian platform. Jadi the new reality adalah TV bukan lagi primadona tapi jadi salah satu channel aja. Yang penting sekarang adalah punya IP yang kuat, intellectual property maksudnya. Punya variety show bagus, spin-off jadi podcast. Punya drama hit, jual lisensi ke Netflix buat remake versi series. Punya host terkenal, bikin YouTube channel pribadi, terus collaborate sama stasiun tahun 2025 itu, tahun TV berhenti mimpi jadi raja. Sekarang cukup jadi pemain yang bertahan hidup. Dan honestly itu nenggak jelek-jelek amat, kumaya nenggak seksi. Gak ada lagi yang bilang, wah gue kerja di stasiun TV loh dengan bangga. Sekarang malah banyak yang bilang gue kerja di stasiun TV sih, tapi part-time juga ngonten di YouTube. Diversifikasi income namanya. Sekarang kita pindah ke bioskop. Bayangin lo produser film yang baru launching film drama keluarga di bioskop tahun 2023. Budget 5 miliar, cast lumayan, ada beberapa nama yang cukup dikenal, cerita oke, sutradara yang pernah bikin film yang sukses sebelumnya. Terus minggu pertama masuk bioskop, lo excited banget, ini film gue nih, gue udah usaha 2 tahun bikin ini. Hasilnya, sepi, bukan sepi kayak, ya lumayan lah, tapi sepi kayak, ini kok cuma 20 orang per bioskop? Lo tahu kenapa? Karena orang udah keburu nunggu Netflix. Situasi bioskop Indonesia di tahun 2023 tuh gini, yang masih laris itu film Hollywood blockbuster, level Avengers, atau Barbie, atau Oppenheimer. Terus film horor Indonesia yang ini tuh Golden Child-nya 2023. Dan film komedi besar yang cast-nya ada komedian terkenal level Jokul Abdel atau Ernest. Yang mulai struggling adalah drama keluarga. Film remaja romance kecuali viral banget. Dan film menengah dengan budget 3-8 miliar. Durasi tayang rata-rata film Indonesia di bioskop cuma 2 minggu. Kalau minggu pertama nggak kuat, minggu kedua udah ditarik. Kenapa? Karena bioskop butuh slot buat film baru yang mungkin lebih laku. Perilaku penonton sekarang tuh udah berubah total. Sebelum decide mau nonton bioskop, orang sekarang nanya 3 hal. Pertama, ini worth it nggak keluar rumah? Kalau cuma drama biasa yang ceritanya bisa diprediksi, ya tunggu streaming aja lah. Nonton sambil rebahan di kamar pakai AC dingin-dingin. Tapi kalau action gede atau horor yang butuh atmosfer gelap dan sound system bioskop, okelah mending ke bioskop. Kedua, apakah ini pengalaman kolektif? Film horor orang mau nonton bareng, teriak bareng, ketawa bareng kalau ada yang kaget. Film drama, ya nonton sendiri di rumah sambil ngemil juga sama aja. Ketiga, berapa lama lagi masuk streaming? Orang sekarang udah paham, film Indonesia biasanya 1-2 bulan udah masuk platform digital, ya ngapain buru-buru? Nonton bioskop di 2023 udah kayak makan di restoran mahal. Lo harus yakin beneran worth it? Nggak bisa asal ya udah coba aja. Soalnya keluar duit 50 sampai 70 ribu per orang, parkir 20 ribu, popcorn 40 ribu yang ukurannya kayak ember kecil padahal isinya jagung doang, minuman 30 ribu buat cup plastik yang sebenarnya modal 5 ribu. Total buat nonton berdua bisa habis 300 ribu. 300 ribu itu bisa buat makan warteg seminggu cuy. Kenapa horor laris? Simple. Lo nggak bisa nonton horor sendirian di kosan sambil makan Indomie jam 11 malam. Lu butuh temen, butuh suasana gelap bioskop, butuh sound system yang bikin jantungan kalau ada jump scare. Itu value yang streaming gak bisa kasih. Gue punya temen produser film kecil, dia bilang, dulu kalau bikin film yang penting cerita bagus, eksekusi oke, pasti ada pasarnya. Sekarang gue harus mikir, is this a theatrical experience atau cukup streaming? Karena salah pilih, lo bisa rugi puluhan miliar. Tahun 2023 adalah tahun bioskop mulai sadar nggak semua film pantas ada di layar lebar. Dan itu bukan soal kualitas, tapi soal apakah ini menawarkan sesuatu yang streaming nggak bisa kasih. Tahun 2024 adalah tahun di mana industri film Indonesia terbagi jadi 2 kubu ekstrim, yang untung ratusan miliar dan yang batal launching gara-gara nggak dapet slot bioskop. Nggak ada middle ground. Lu harus all in atau pulang. Film horor yang sukses bisa tembus 200-400 miliar rupiah, bahkan ada yang lebih. Contoh tipe film gini adalah universe horror yang udah punya fanbase atau sequel film yang sukses sebelumnya. ROI-nya bisa 5-10 kali lipat dari budget produksi.
Bayangin lo, invest 5 miliar, balik 50 miliar. Itu mimpi basah semua produser. Tapi di sisi lain, film drama, romance, keluarga dengan budget 5-10 miliar banyak yang struggle. Box office 50-100 miliar kalau beruntung, tapi banyak juga yang di bawah itu. Bahkan film dengan cast terkenal pun gak jaminan laris. Ada yang lebih parah lagi, banyak film yang udah jadi tapi gak dapat slot tayang yang bagus, atau dapat slot tapi cuma 1 minggu, atau bahkan rilis langsung ke streaming, yang artinya produser rugi besar karena nggak ada box office revenue. Kenapa horor masih dominan di 2024? Pertama, budget relatif rendah, bisa 2-5 miliar aja, nggak perlu lokasi mewah, nggak perlu CGI mahal-mahal, makeup horor aja udah cukup. Kedua, formula udah terbukti, jump scare plus cerita mitologi lokal yang relate sama budaya Indonesia, orang suka. Ketiga, target market jelas, remaja sampai yang adult yang masih suka nonton rame-rame sama teman-temannya. Keempat, word of mouth cepet. Kalau serem beneran, Senin pagi udah viral di TikTok, semua orang ngomongin adegan mana yang paling bikin kaget. Bikin film di 2024, kayak main slot machine di kasino. Lu bisa dapat jackpot ratusan miliar, atau bisa balik ke rumah sambil nangis di Grab karena rugi puluhan miliar. Nggak ada yang sedeng-sedeng, nggak ada zona aman. Strategi marketing juga berubah total. Dulu kara lama itu pasang billboard di jalan utama, iklan TV primetime, press conference di Hotel Bintang 5, premier gede-gedean undang artis dan media. Sekarang, viral TikTok campaign itu wajib hukumnya lo harus punya hashtag challenge atau audio yang viral. Influencer marketing dari mikro sampai makro influencer harus di-endorse. Community engagement juga penting, lo harus bikin fandom culture, bikin mereka ngerasa ini film mereka. First week blitz, semua effort marketing lo harus di minggu pertama, karena kalau minggu pertama gagal, udah tamat. Timeline survival sebuah film di tahun 2024 itu kejam banget. Hari pertama sampai ketiga harus trending di media sosial, kalau nggak berarti marketing lo gagal. Minggu pertama harus terbukti laku, minimal 50-100 ribu penonton, kalau nggak lo udah masuk warning zone. Minggu kedua kalau nggak tumbuh, bersiap dikurangi slot drastis, dari 200 bioskop jadi 100 bioskop. Minggu ketiga kalau masih bertahan, congrats lo punya hit, tapi kalau enggak ya sudah tamat. Sekarang nggak ada yang namanya slow burn success, film lo viral dalam 3 hari atau mati. Literally nggak ada waktu buat word of mouth pelan-pelan, karena kompetitor lo nggak cuma film lain, tapi TikTok, YouTube, Netflix, game, podcast, everything yang compete buat attention span orang. Ada satu case yang gue dengar dari temen yang kerja di distribusi film. Dia cerita ada film drama keluarga dengan budget 8 miliar, cast oke semua aktor yang udah pernah main di film-film sukses. Cerita menyentuh tentang keluarga broken home yang akhirnya bisa bersatu lagi, sinematografi bagus, color grading apik. Film ini tayang di 200 bioskop se-Indonesia. Minggu pertama cuma 25 ribu penonton, jauh dari target. Minggu kedua turun jadi 10 ribu penonton. Minggu ketiga film udah ditarik dari sebagian besar bioskop. Total box office cuma 3 miliar, rugi 5 miliar, belum termasuk marketing cost yang bisa 2-3 miliar lagi. Kenapa gagal padahal film bagus? Pertama, nggak viral di TikTok. Marketing campaign-nya biasa aja, nggak ada yang memorable. Kedua, genre nggak urgent, orang ngerasa ini film bisa ditonton kapan aja, nggak harus sekarang. Ketiga, kalah sama film horor yang rilis bersamaan, yang udah viral duluan karena trailernya bikin merinding, plus ada influencer yang bikin konten reaction terhadap trailer tersebut. Produser kecil menengah sekarang mulai mikir strategi bertahan. Banyak yang langsung ke streaming aja, at least dapat licensing fee yang pasti daripada gambling di bioskop. Atau co-production sama platform digital biar risk ditanggung bareng, jadi kalau rugi nggak sendirian. Atau fokus ke serial dan miniseries buat platform kayak Disney Plus Hotstar, Netflix, Amazon Prime Video. Produser film indie di 2024 kayak penjual cilok yang tiba-tiba harus compete sama McDonald's dan KFC. Bukan masalah cilok lo enak atau enggak, cilok lo bisa aja paling enak se-Jakarta. Tapi masalahnya McDonald's punya marketing budget ratusan juta bahkan miliaran. Billboard di mana-mana, iklan TV setiap hari, semua orang tahu brand mereka. Sementara lo cuma bisa pasang spanduk di pinggir jalan yang tulisannya udah pudar kena hujan. Tahun 2024 mengajarkan satu hal, di industri film, playing safe adalah cara tercepat buat bangkrut. Lu harus berani ambil risk gede dengan konsep yang beda atau jangan masuk arena sama sekali karena lu bakal dimakan hidup-hidup. Tahun 2025 adalah tahun di mana sutradara, produser, dan kru film tidurnya cuma 2 jam sehari selama minggu pertama film rilis. Kenapa?
Karena kalau hari ketujuh angka lo jelek, it's over, tamat, game over, thank you for playing. Film lo bakal ditarik dari bioskop, investor lo bakal ghosting lo, nggak angkat telepon, nggak balas chat, dan mimpi bikin sequel. Forget it, lupain aja. Rule baru bioskop 2025 adalah 7-day rule. Film punya 7 hari buat buktiin diri. Kalau hari pertama sampai ke-7 nggak trending atau nggak cukup penonton, slot dikurangi drastis. Bioskop sekarang operate-nya kayak algoritma. Yang nggak perform langsung di-drop, nggak ada ampun. Film Indonesia yang sukses melewati 3 minggu di bioskop cuma sekitar 30% doang, sisanya 70% mati di minggu kedua atau bahkan minggu pertama. Yang lebih kejam lagi, banyak film yang udah ready, syuting udah kelar, editing udah beres, tapi nggak dapat slot launching sama sekali karena jadwal bioskop udah penuh dengan film Hollywood dan film lokal lain yang lebih punya buzz. Kenapa makin kejam? Pertama, kompetisi makin ketat, film Hollywood blockbuster terus masuk tiap bulan, film Korea mulai ramai masuk Indonesia thanks to Hollywood, bahkan film Thailand juga mulai banyak yang masuk dan laku. Kedua, bioskop butuh turnover cepat. Operational cost mereka tinggi, sewa tempat di mall mahal, listrik mahal, gaji pegawai, maintenance equipment, semuanya mahal. Mereka harus maksimalin profit per bulan, nggak bisa sabar nunggu film yang perlahan naik, mereka butuh yang langsung explode. Ketiga, attention span orang makin pendek, viral culture bikin film harus instant hit, kalau minggu pertama nggak trending, orang asum pasti jelek walaupun belum nonton. Budget marketing di tahun 2025 meledak gila-gilaan, bisa 50-100% dari budget produksi. Dulu bikin film 5 miliar marketing, 1 miliar udah cukup. Sekarang bikin film 5 miliar, marketing bisa 3-5 miliar. Gila kan? Breakdown marketing 2025 kira-kira gini, influencer campaign makan 30-40% dari total budget marketing. Karena mereka yang paling efektif buat bikin buzz, TikTok dan Instagram Ads 25-30%, karena targetingnya bisa presisi banget, traditional media kayak TV dan billboard cuma 15-20% dan terus turun, PR and event 10-15% buat premier dan meet and greet. Ada produser yang cerita ke gue, dia bilang, gue pernah bikin film yang ceritanya bagus banget, tes screening skornya 8,5 dari 10, audiens yang nonton tes screening pada bilang bagus, menyentuh, puas. Tapi pas launch gagal viral, minggu pertama cuma 30.000 penonton nasional. Dan tahu nggak yang bikin gue sedih? Ada film lain yang ceritanya jelek, acting pas-pasan, tapi viral TikTok gara-gara salah satu adegan jadi meme. Film itu dapat 200.000 penonton minggu pertama. Welcome to 2025. Strategi ekstrim mulai muncul di tahun 2025. Ada yang namanya kontroversi marketing. Produser sengaja bikin momen kontroversial biar viral. Misalnya ada adegan yang agak sensitif terus dikritik netizen, malah jadi viral, orang jadi penasaran. Risknya adalah bisa backfire dan jadi bumerang. Film lo malah di-cancel sebelum tayang. Ada juga strategi influencer as cast. Jadi casting YouTuber atau TikToker bukan karena mereka bisa acting, tapi karena mereka punya followers jutaan yang loyal, mereka bawa audiens mereka sendiri. Ada juga platform first release, jadi rilis di streaming dulu, baru ke bioskop, atau simultaneous release di bioskop dan streaming bareng. Ini risky tapi beberapa ada yang berhasil. Produser film kecil di 2025 tuh kayak startup yang mau IPO. Lo butuh funding gede, strategi perfect, timing tepat, dan luck. Satu aja meleset, lo bisa bangkrut sebelum produk lo sempat direview orang. Tapi ada secercah harapan, beberapa platform digital mulai buka peluang. Disney Plus Hotstar Original Films, Netflix Indonesia Productions, Amazon Prime Video Local Content, Video Originals, mereka mulai aktif produksi film dan series lokal. Mereka nawarin guaranteed distribution, jadi film lo pasti tayang, upfront payment jadi lo dapat duit duluan sebelum film tayang, dan less risky business model karena lo nggak gambling di box office. Trade-off-nya adalah, lo nggak akan dapat box office glory, nggak akan ada momen film gua tembus 100 miliar di bioskop. Profit potensial juga lebih kecil dibanding kalau lo hit di bioskop. Tapi sustainable, lo bisa terus produksi tanpa worry bangkrut. Tahun 2025, adalah tahun di mana banyak filmmaker mulai bertanya, apakah gua harus tetap mimpi tentang bioskop atau pivot ke digital? Dan jawabannya sayangnya bukan soal passion lagi, tapi soal mana yang gue sanggup tanggung risikonya. Kalau lo punya mental baja, punya investor yang kuat, punya network yang luas, dan punya ide yang benar-benar fresh, silakan coba bioskop. Tapi kalau lo filmmaker yang pengen stabil, pengen terus berkarya tanpa worry bangkrut tiap kali rilis film, mungkin digital lebih cocok.
Setelah ngomongin semua yang kelam dari 2023 sampai 2025, sekarang kita bahas sebenarnya kenapa semua ini terjadi. Siapa yang salah? Spoiler alert, everyone and no one. Ini bukan soal satu pihak yang bodoh atau satu industri yang kolot. Ini tentang dunia yang berubah terlalu cepat dan ada yang nggak bisa ngikutin. Root cause pertama adalah perubahan konsumsi konten yang drastis banget. Dulu era 2010 sampai 2019 orang nonton konten di waktu yang ditentukan platform, sinetron jam 7 malam, variety show Sabtu malam, film bioskop weekend. Sekarang era 2023 sampai 2025 orang nonton kapan aja di mana aja, Netflix di kamar mandi sambil berendam, TikTok di MRT sambil berdiri berdesakan, YouTube sambil masak di dapur. Akibatnya TV yang siarannya harus jam segini nggak cocok sama gaya hidup modern yang serba fleksibel. Bioskop yang harus datang ke tempat tertentu butuh effort ekstra yang orang malas keluarin kecuali beneran worth it. TV sama bioskop kayak restoran yang cuma buka jam 12 sampai 2 siang doang, sementara kompetitor lo yaitu streaming dan digital buka 24 jam 7 hari seminggu, delivery available, bisa pesen sambil rebahan di kasur pakai baju tidur. Ya, gimana mau menang coba? Root cause kedua adalah pergeseran perilaku advertiser yang udah nggak bisa ditawar lagi. Old advertiser mindset dulu adalah TV sama dengan prestige, pasang iklan di TV berarti brand gue kelihatan gede dan bona fide. Metrik suksesnya cukup orang lihat aja. New advertiser mindset sekarang adalah gue mau tahu berapa yang beli, gue mau data lengkap, umur, lokasi, behavior, gue mau bisa adjust campaign real time kalau nggak perform. TV tradisional nggak bisa kasih itu semua, mereka cuma bisa kasih rating yang sebenarnya juga estimasi doang. Bayangin brand skincare dengan budget 500 juta harus pilih option ATV. Dapat spot 30 detik di jam prime time, estimasi dilihat 2 juta orang tapi nggak tahu siapa yang lihat, berapa umur, beli atau enggak. Option B digital campaign TikTok plus Instagram plus Google Ads selama 3 bulan, targeting cewek 18 sampai 35 tahun di kota besar interest beauty, bisa tracking berapa yang klik, berapa yang beli. ROI jelas. Guess which one they choose? Data menang. Ada CMO yang bilang, bukan berarti TV jelek, tapi di era sekarang kalau gue nggak bisa buktiin ROI ke bos, gue bisa kena tegur. Digital ngasih gue data yang bisa gue present di meeting, TV ngasih gue kepercayaan, dan sorry data menang. Root cause ketiga adalah creator economy dan platform shift yang mengubah landscape total. Dulu kalau lo mau terkenal harus jadi aktor, aktris, penyanyi terus masuk TV. TV adalah gatekeeper entertainment, semua harus lewat mereka. Sekarang lo bisa jadi terkenal dari kamar kos ukuran 3x4 meter, YouTube, TikTok, Instagram adalah platform demokratis. Siapa aja bisa upload, siapa aja bisa viral. Viewer lebih percaya orang biasa yang relate daripada selebritis TV yang kelihatan jauh dan gak reachable. Efeknya ke industri adalah talent pool berubah total. Anak-anak kreatif sekarang nggak lagi mimpi masuk TV. Mereka mimpi jadi YouTuber dengan 1 juta subscriber atau TikToker dengan followers jutaan. Audience loyalty juga bergeser. Dulu loyal ke program TV, sekarang loyal ke individual creator. Distribution power berubah. Dulu stasiun TV adalah king of distribution. Sekarang platform digital adalah new king. Jadi konten creator di 2025 kayak jadi pedagang online, lo nggak perlu sewa toko di mall yang sewanya puluhan juta per bulan. Lo cukup punya HP bikin konten upload, kalau bagus orang datang sendiri, kalau jelek ya nggak ada yang rugi banyak. Root cause keempat adalah streaming sebagai the final boss yang ngasih finishing blow. Netflix effect bikin film Hollywood gede-gedean masuk streaming cuma 1-2 bulan setelah bioskop, film Indonesia banyak yang langsung ke streaming, atau 2-4 minggu after theatrical. Audience mentality jadi ngapain nonton sekarang kalau sebulan lagi udah bisa nonton sambil rebahan di rumah pakai piyama lusuh. Platform streaming nawarin harga bulanan yang lebih murah dari 2 kali nonton bioskop, konten unlimited, nggak perlu effort keluar rumah, parkir mahal, beli popcorn yang harganya setara makan siang seminggu. Tapi ini double-edged sword. Produser film bisa dapat licensing fee hadi at least ada income pasti, tapi theatrical market makin kecil dan lo nggak akan pernah punya blockbuster moment yang viral se-Indonesia, kayak film yang tembus 200 miliar di bioskop. Streaming itu kayak sugar daddy buat produser film. Lo dapat duit di awal, nggak perlu pusing soal box office, tapi konsekuensinya lo nggak akan pernah punya moment of glory, nggak akan ada headline film lo pecahkan rekor box office. Root cause kelima adalah cultural shift dari FOMO menjadi YOLO yang lebih selektif.
Old mindset dulu adalah fear of missing out. Kalau nggak nonton acara TV tertentu, besok nggak nyambung ngobrol di kantor. Kalau nggak nonton film blockbuster, ketinggalan tren. New mindset sekarang adalah you only live once, tapi versi efisien, hidup cuma sekali, ngapain buang waktu, nonton yang biasa aja, gue pilih-pilih konten yang beneran worth my time. Akibatnya konten overload bikin orang makin selektif, bar for worth watching makin tinggi, konten yang oke aja langsung di skip karena ada 1000 pilihan lain yang mungkin lebih menarik. Jadi siapa yang salah? Nggak ada yang salah, cuma dunianya yang berubah, dan yang nggak adap ya slowly fade away, kayak BlackBerry, kayak Nokia, kayak Friendster. Sekarang kita bahas apa yang bisa dipelajari dari semua kekacauan ini. Pertanyaan besarnya adalah, apakah industri TV dan bioskop bakal mati? Jawaban singkat adalah enggak. Jawaban panjang adalah mereka bakal evolve. Dan yang nggak bisa evolve bakal tinggal jadi museum atau case study di kelas business school. Lesson pertama adalah content is king, but distribution is God. Dulu cukup bikin konten bagus pasti ada yang nonton. Sekarang lo harus tahu konten ini mau dikonsumsi di mana, kapan, sama siapa. Jangan cuma mikir program ini bagus, tapi mikir program ini bisa jadi podcast, bisa jadi YouTube series, bisa jadi TikTok snippets atau enggak. Untuk film juga sama, sebelum produksi udah harus tahu theatrical atau streaming first. Jangan maksa film yang cocok streaming buat masuk bioskop karena ego atau gengsi. Lesson kedua adalah, audience loyalty is dead, long live creator loyalty. Old model orang nonton program karena brand stasiun atau jadwal, new model orang nonton karena siapa yang bikin atau siapa yang tampil. Yang harus dilakukan adalah invest di talent dan creator yang punya fanbase kuat, build IP yang bisa survive lintas platform, kolaborasi dengan YouTuber TikToker yang udah punya established audience. Lesson ketiga adalah data lebih penting dari intuisi. Yang masih pakai feeling bilang menurut gua acara ini bakal laku atau audience pasti suka genre ini, bakal kalah sama yang pakai data. Berdasarkan analytics demografi X lebih engage dengan konten Y, A, B, testing shows format A perform 30% better dari format B. Tool yang harus dikuasai adalah Google Analytics, Meta Business Suite, YouTube Analytics, TikTok Creator Analytics, Streaming Platform Insights. Lesson keempat adalah speed and agility lebih penting dari perfection. Dulu produksi program bisa 6-12 bulan, film bisa 1-2 tahun dari praproduksi sampai rilis. Sekarang kalau lo terlalu lama, tren udah berubah pas lo launching. Bikin konten sekarang kayak bikin meme, kalau lo bikin meme tentang sesuatu yang viral 2 minggu lalu udah nggak lucu lagi, momentum udah lewat. Lesson kelima adalah collaboration lebih baik dari competition. Old mindset adalah TV versus streaming musuhan, bioskop versus platform rebutan pie. New mindset adalah TV plus streaming partnership, theatrical plus platform hybrid strategy. Real example strategi adalah film rilis theatrical dulu buat prestige dan early revenue, setelah 2-4 minggu masuk streaming buat longevity, spin-off jadi series di platform, behind the scenes jadi YouTube content. Bikin podcast ngobrolin proses syuting, yang menang itu bukan yang paling gede atau paling kuat, tapi yang paling fleksibel dan mau kerjasama dengan ekosistem baru. Intinya industri nggak mati, cuma berubah bentuk, dan yang bisa bertahan adalah yang nggak kaku, nggak sombong, dan nggak denial sama kenyataan. Dari tahun 2023 sampai 2025 kita udah lihat gimana dua industri raksasa, TV dan bioskop, mengalami krisis eksistensial. Bukan karena mereka jelek, tapi karena dunia di sekitar mereka berubah lebih cepat dari yang mereka bisa adapt. Tahun 2023 adalah tahap denial. Kok kayaknya agak sepi ya, tapi masih bisa survive kok. Tahun 2024 adalah tahap acceptance, okay, this is serious, ini bukan sementara, ini real problem. Tahun 2025 adalah tahap action, let's adapt or die, literally survival mode. TV dan bioskop nggak kehilangan penonton sekaligus dalam satu momen dramatis kayak Thanos snap yang setengah populasi hilang. Mereka kehilangan sedikit demi sedikit, dan itu justru lebih bahaya karena perubahan yang pelan bikin orang nggak siap-siap, nggak ngerasa urgent, sampai suatu hari bangun tidur, kok udah telat ya. Tapi ini bukan akhir dari segalanya, ada yang survive, bahkan ada yang thrive. Kuncinya adalah willingness to change. Mau nggak lo keluar dari zona nyaman, mau nggak lo ngakuin cara lama udah nggak works lagi. Siapa yang bakal survive? Yang punya IP kuat bisa monetize lintas platform. Yang data driven ngerti audience, ngerti tren. Yang mau kolaborasi TV plus digital, bioskop plus streaming. Yang agile bisa pivot cepat kalau satu strategi nggak jalan.
Pesan buat pelaku industri adalah kalau lo masih mikir pokoknya gue bikin yang bagus pasti laku, sorry that's not enough anymore. Lo harus mikir where will they watch, when will they watch, why should they choose you over TikTok, over Netflix, over YouTube, over everything else yang compete buat waktu mereka. Pesan buat audiens adalah jangan sedih kalau stasiun TV favorit lo mulai beda atau bioskop favorit lo tutup. Itu bukan akhir, itu cuma evolusi. Konten tetap ada, cuma bentuknya yang berubah. Kreator favorit lo tetap bikin karya, cuma platformnya aja yang pindah. Industri TV dan bioskop di 2023 sampai 2025 itu kayak Nokia di era smartphone. Dulu raja, sekarang jadi pelajaran di kelas ekonomi tentang apa yang terjadi kalau lo nggak mau berubah. Tapi ingat, yang penting bukan siapa yang paling kuat dulu, yang penting siapa yang bisa berubah sekarang, siapa yang bisa ngakuin kesalahan dan pivot dengan cepat. Dan siapa tahu 10 tahun lagi kita bakal ngomongin, ingat nggak dulu sempet ada masa kelam 2023 sampai 2025, revenue turun drastis, banyak yang PHK, banyak produser bangkrut, banyak stasiun TV tutup, untung mereka adapt ya. Sekarang malah lebih seru dengan model hybrid mereka bisa monetize di berbagai platform. Atau enggak kita bakal ngomongin ini di museum sambil ngelihat eksibit tentang era keemasan televisi Indonesia yang berakhir tahun 2025. Sambil nostalgia ingat dulu masih nonton sinetron jam 7 malam bareng keluarga sebelum semua orang sibuk sendiri-sendiri sama gadget masing-masing. Your choice, industry, adapt, or become history.